Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan kerja kelompok kami yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Latar belakang Pancasila sebagai sistem filsafat adalah Pancasila lahir 1 Juni 1945, ditetapkan pada tahun 18 Agustus 1945. Bersama-sama dengan UUD 1945, bunyi dan ucapan Pancasila yang benar berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 1968 adalah 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejarah Indonesia telah mencatat bahwa di antara tokoh perumus Pancasila itu ialah Mr. Muhammad Yamin, Profesor Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Dapat dikemukakan mengapa Pancasila itu sakti dan selalu dapat bertahan dari guncangan kisruh politik di negara ini. Yaitu pertama ialah karena secara instrik dan Pancasila itu mengandung toleransi, dan siapa yang menentang Pancasila berarti dia menentang toleransi. Baiklah, pengertian dari Pancasila sebagai sistem filsafat. Sistem adalah suatu kesatuan yang terdiri dari berbagai unsur. Masing-masing unsur mempunyai fungsi sendiri-sendiri, mempunyai tujuan yang sama, saling keterkaitan atau interrelasi, dan ketergantungan atau interdependensi, sehingga merupakan satu satuan yang bulat dan utuh. Pancasila adalah sebuah sistem karena Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Menurut Ruslan Abdul Ghani tahun 1962 menyatakan bahwa Pancasila adalah filsafat negara yang lahir sebagai collection ideologis dari keseluruhan bangsa Indonesia. Filsafat Pancasila pada hakikatnya merupakan suatu reality atau notzakelezihid bagi keutuhan persatuan bangsa Indonesia. Filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philein atau cinta, dan sophos atau kebenaran, hikmah atau kebijaksanaan. Jadi, kata filsafat berarti cinta kebenaran atau cinta kebijaksanaan. Suatu aktivitas berfilsafat dalam proses suatu pemecahan permasalahan dengan menggunakan cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Dalam pengertian ini, filsafat merupakan suatu sistem pengetahuan yang bersifat dinamis. Filsafat dalam pengertian ini tidak lagi hanya merupakan suatu kumpulan dogma yang hanya diyakini, ditekuni, dan dipahami sehingga suatu nilai tertentu, akan lebih merupakan suatu aktivitas berfilsafat, suatu proses yang dinamis dengan menggunakan suatu metode tersendiri. Filsafat negara kita adalah Pancasila yang diakui dan diterima oleh bangsa Indonesia sebagai pandangan hidup. Dengan demikian, Pancasila harus dijadikan pedoman dan kelakuan dan pergaulan sehari-hari. Sebagai pandangan hidup bangsa, maka sewajarlah asas-asas Pancasila disampaikan kepada generasi baru melalui pengajaran dan pendidikan. Pancasila menunjukkan terjadinya proses ilmu pengetahuan, validitas, dan hakikat ilmu pengetahuan atau teori ilmu pengetahuan. Dasar filosofis. Pancasila sebagai filsafat negara serta sebagai filsafat hidup bangsa pada hakikatnya merupakan suatu nilai-nilai yang bersifat sistematis, fundamental, dan menyeluruh. Dasar pemikiran filosofis yang tergantung dalam setiap sila, yaitu Pancasila sebagai filsafat bangsa dan negara Republik Indonesia mengandung makna bahwa dalam setiap aspek kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan, dan kebangsaan harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pemikiran filsafat kenegaraan bertolak dari suatu pandangan bahwa negara adalah merupakan suatu persekutuan hidup manusia atau organisasi kemasyarakatan yang merupakan masyarakat hukum atau legal society. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi sebelumnya, yaitu tentang cabang-cabang filsafat. Cabang filsafat terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada metafisika, membahas mengenai hal-hal yang bereksistensi di balik fisis, yaitu meliputi bidang-bidang ontologi, antropologi, dan kosmologi. Yang kedua ada epistemologi, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai hakikat pengetahuan. Yang ketiga ada metodologi,
membahas mengenai metode dalam ilmu pengetahuan. Yang keempat, ada logika, membahas mengenai dalil-dalil dan rumus berpikir yang benar. Dan yang kelima, ada etika, yaitu cabang filsafat yang membahas mengenai moralitas dan tingkah laku manusia. Selanjutnya yaitu tentang rumusan sila-sila Pancasila sebagai suatu sistem. Seperti yang kita tahu, sistem memiliki ciri-ciri, yaitu yang pertama, suatu kesatuan bagian-bagian. Yang kedua, bagian-bagian tersebut memiliki fungsi sendiri-sendiri. Yang ketiga, saling keterkaitan dan ketergantungan. Yang keempat, secara keseluruhannya dimaksudkan untuk tujuan tertentu. Yang kelima, terjadi dalam lingkaran yang kompleks. Pancasila digolongkan ke dalam sistem karena Pancasila terdiri atas bagian-bagian, yaitu sila-sila, yang dalam setiap sila Pancasila memiliki azas tersendiri dengan fungsi yang berbeda-beda, namun tetap dalam keseluruhan yang memiliki suatu kesatuan yang sistematis. Selanjutnya yaitu susunan sila-sila yang bersifat organis. Sebagai sistem filsafat, sila-sila dan Pancasila memiliki sifat organis, yaitu bersumber pada hakikat dasar ontologis manusia sebagai pendukung dari inti. Isi dari sila Pancasila yaitu hakikat manusia atau monopluralis yang memiliki unsur-unsur susunan kodrat dan rohani. Sifat kodrat individu makhluk sosial dan kedudukan kodrat sebagai pribadi berdiri sendiri sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Selanjutnya yaitu dasar epistemologi sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai sistem filsafat pada hakikatnya juga merupakan suatu sistem pengetahuan. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki 3 unsur pokok, yaitu yang pertama ada logos yang berarti rasionalitas atau penalaran. Yang kedua ada pathos yang berarti penghayatan, dan yang ketiga ada ethos yang berarti kesusilaan. Pada hakikatnya, dasar epistemologi Pancasila tidak dapat dipisahkan dengan konsep dasar ontologisnya, yaitu konsep dasar mengenai hakikat manusia. Kalau manusia merupakan basis ontologis dari Pancasila, maka dengan demikian mempunyai implikasi terhadap bangunan epistemologi, yaitu bangunan epistemologi yang ditempatkan dalam bangunan filsafat manusia. Selanjutnya, dasar aksiologis nilai-nilai Pancasila. Sila-sila sebagai suatu sistem filsafat juga memiliki satu kesatuan dasar aksiologis, sehingga nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila pada hakikatnya juga merupakan suatu kesatuan. Terdapat berbagai macam teori tentang nilai dan hal ini tergantung pada titik tolak dan sudut pandangnya masing-masing dalam menemukan tentang pengertian nilai dan hierarkinya. Misalnya, pada kalangan materialis menganggap bahwa hakikat nilai tertinggi adalah nilai material. Sedangkan kalangan hedonis menganggap bahwa nilai tertinggi adalah nilai kenikmatan. Yang selanjutnya yaitu nilai-nilai sebagai suatu sistem. Isi arti sila-sila Pancasila pada hakikatnya dapat dibedakan atas hakikat Pancasila yang umum universal, yang merupakan substansi sila-sila Pancasila sebagai pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, yaitu sebagai dasar negara yang bersifat umum, kolektif, serta realisasi pengalaman Pancasila yang bersifat khusus dan konkret. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila merupakan cita-cita, harapan, dan dambaan bangsa Indonesia yang diupayakan dapat terrealisasi dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan setiap manusia. Karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roland Bismarck, Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila. Mengutip Pancasila sebagai sistem filsafat oleh Roland Bismarck, Fernando Pasaribu, karakteristik sistem filsafat Pancasila yaitu 1. Pancasila merupakan kesatuan bagian-bagian yang disusun secara hierarkis. 2. Tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. 3. Di antara sila-sila Pancasila ada hubungan yang saling mengikat antara yang satu dengan yang lain, sehingga Pancasila merupakan satu kesatuan yang bulat dapat digambarkan sebagai berikut. Sila 1 meliputi, mendasari dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi,
didasari dan dijiwai sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 2 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1 serta mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Sila 3 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, serta mendasari dan menjiwai sila 4 dan 5. Sila 4 diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, dan 3, serta mendasari dan menjiwai sila 5. Sila kelima diliputi, didasari, dan dijiwai sila 1, 2, 3, dan 4. Mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Melansir laman Gunadarma, Pancasila merupakan sistem filsafat karena memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan, yaitu 1. Bersifat koheren, berhubungan satu sama lain, dan tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan. Meskipun berbeda, tetap saling melengkapi, dan tiap bagian mempunyai fungsi dan kedudukan tersendiri. 2. Bersifat menyeluruh. Pancasila dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. 3. Bersifat mendasar. Pancasila dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia untuk menghadapi diri sendiri, sesama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 4. Bersifat spekulatif. Pancasila sebagai dasar negara pada mulanya merupakan buah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan yang kemudian dibuktikan kebenarannya melalui rangkaian diskusi dan dialog panjang dalam sidang BPUPKI dan PPKI. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental. Nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan suatu sumber. Nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara Indonesia merupakan suatu sumber dari segala hukum dalam negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Secara yuridis memiliki kedudukan sebagai pokok kaidah negara yang fundamental. Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara merupakan hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan Pokok pikiran kedua menyatakan bahwa negara merupakan hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam hal ini, negara berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Pokok pikiran ini sebagai penjabaran sila kelima. Nilai-nilai Pancasila sebagai fundamental. Pokok pikiran ketiga menyatakan bahwa negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan. Dalam hal ini menunjukkan bahwa negara Indonesia adalah negara demokrasi, yaitu kedaulatan di tangan rakyat. Hal ini sebagai penjabaran sila keempat. Pokok pikiran keempat menyatakan bahwa negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini mengandung arti bahwa negara Indonesia menjunjung tinggi keberadaban semua agama dalam pergaulan hidup negara. Hal ini merupakan penjabaran sila pertama dan kedua. Berikutnya yaitu intisari dari sila-sila Pancasila. Yang pertama, ada sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa terkandung nilai bahwa negara yang didirikan sebagai tujuan manusia serta sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, segala yang berkaitan dengan pelaksanaan dan penyelenggaraan negara, politik negara, pemerintahan negara, hukum, dan peraturan perundang-undangan negara, kebebasan hak asasi warga negara harus dijiwai oleh nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab secara sistematis didasari dan dijiwai oleh ketiga sila berikutnya.
Sila kemanusiaan sebagai dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber dari dasar filosofis antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani atau jiwa dan raga, sifat kodrat individual makhluk sosial, kedudukan kodrat makhluk pribadi, berdiri sendiri, dan berbagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Negara harus menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia sebagai makhluk yang beradab. Nilai kemanusiaan yang adil mengandung makna bahwa hakikat manusia adalah makhluk yang berbudaya dan beradab harus berkodrat adil. Yang ketiga yaitu sila persatuan Indonesia. Sila persatuan Indonesia didasari dan dijiwai oleh sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, serta didasari dan dijiwai oleh kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam persatuan Indonesia terkandung nilai bahwa negara sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia monodualitas, yaitu sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Konsekuensinya yaitu negara adalah beraneka ragaman, tapi satu, meningkatkan diri dalam satu persatuan yang dilukiskan dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan bukannya untuk dirincikan menjadi konflik dan permusuhan, melainkan diarahkan pada suatu sintesa yang saling menguntungkan, yaitu persatuan dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Nilai persatuan Indonesia juga didasari dan dijiwai oleh nilai ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan didasari oleh sila ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, dan mendasari serta menjiwai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai filosofis yang terkandung di dalamnya adalah bahwa hakikat negara adalah sebagai penjelmaan sifat kodrat manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Sehingga, dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokratis yang secara mutlak harus dilaksanakan dalam hidup negara. Maka nilai demokrasi yang terkandung dalam sila keempat adalah: yang pertama, adanya kebebasan yang harus disertai dengan tanggung jawab baik terhadap masyarakat bangsa maupun secara moral terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Yang ketiga, menjamin dan memperkokoh persatuan dan kesatuan dalam hidup bersama. Yang keempat, mengakui atas perbedaan individu, kelompok, ras, suku, agama, karena perbedaan adalah merupakan suatu bawaan kodrat manusia. Yang kelima, mengakui adanya persamaan hak yang melekat pada setiap individu, kelompok, ras, suku, maupun agama. Yang keenam, mengarahkan perbedaan dalam suatu kerjasama kemanusiaan yang beradab. Yang ketujuh, menjunjung tinggi atas musyawarah sebagai moral kemanusiaan yang beradab. Yang kedelapan, mewujudkan mendasarkan suatu keadilan dalam kehidupan sosial agar tercapainya tujuan bersama. Berikutnya yang terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang terkandung dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia didasari dan dijiwai oleh keempat sila di atas. Maka dalam kelima terkandung nilai keadilan yang harus terwujud dalam kehidupan bersama, yaitu atau kehidupan sosial, yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lain, manusia dengan masyarakat, bangsa dan negaranya, serta hubungan manusia dengan Tuhannya. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang harus terwujud dalam hidup bersama adalah meliputi keadilan distributif, keadilan legal atau keadilan bertaat, serta keadilan komutatif. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang salah atau materi yang kurang, kami mohon maaf. Kepada Bapak juga dan teman-teman mohon koreksinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.